Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hendawan Putra, Fakultas Teknik Mesin semester 8. Di sini saya akan membawakan materi MK Kewirausahaan dan Inovasi tentang pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap pemasaran kewirausahaan pada usaha kecil. Langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan. Program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 sampai 2009 menekan program pengembangan sistem pendukung usaha UMKM dan program pengembangan kewirausahaan dan kemampuan berdaya saing RPJMN 2005.213. Pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap UMKM. Hal ini disebabkan UMKM memiliki peranan dalam perekonomian nasional. Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa saat krisis ekonomi tahun 1997. Perkembangan jumlah UMKM periode 2006 sampai 2007 mengalami peningkatan sebesar 2,18%, yaitu dari 48.779.151 unit pada tahun 2006 menjadi 49.840.489 unit pada tahun 2007. Tujuan dari pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mewujudkan struktur ekonomi perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga atau C. Meningkatkan peran ekonomi kecil menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Tinjauan pustaka kreativitas. Memahami kreativitas atau daya cipta akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat modul atau perangkat tentang kewirausahaan. Ini ada A. Roy Psychology atau Creativity in Science, New York University dalam Prince 2004 menyatakan bahwa syarat orang yang kreatif yaitu 1. Keterbukaan terhadap pengalaman, openness to experience. 2. Pengamatan melihat dengan cara yang biasa dilakukan, observance, seeing things in unusual ways. C. Keinginan, curiosity. D. Toleransi terhadap ambiguitas, tolerance of apories. E. Kemandirian dalam penilaian, pemikiran, tindakan, atau independent in judgment, thoughts, and action. F. Memerlukan dan menerima otonomi, needing and assuming autonomy. G. Kepercayaan terhadap diri sendiri, self-reliance. H. Tidak sedang tunduk pada pengawasan kelompok, not being subject to group standard and control. Inovasi. Hills Gerald tahun 2008. Inovasi didefinisikan sebagai ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit pengguna lainnya. Kin Hen Ted Nguyen Mai Ping 2007. Inovasi sangat penting karena terdapat alasan sebagai berikut. 1. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing dan sukses. 2. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek. 3. Konsumen saat ini lebih pintar, bergolong, dan menuntut. 4. Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat. 5. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik. Pemasaran kewirausahaan, marketing entrepreneur. Kohli A. N. Jaworski B.
2005 menyatakan bahwa bisnis awal tidak melalui analisis pasar tetapi melalui perasaan intuitif tentang sesuatu yang harus dibutuhkan. Jadi pada dasarnya strategi analisa pasar itu kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau di luar. Dan kreativitas inovasi dalam pengembangan produk dan jasa adalah kegiatan pemasaran dari entrepreneurship yang sukses dan tidak melalui kegiatan penelitian yang hati-hati tentang kebutuhan konsumen. Ada strategi top down versus bottom up. Bannon 2008 menyatakan bahwa manajernya atau pemilik mendeskripsikan proses targeting dengan tahapan sebagai berikut. A. Identifikasi peluang pasar. Peluang pasar dari bentuk produk dan jasa diuji melalui uji coba di pasar yang didasarkan pada harapan intuitif dari entrepreneur. B. Daya tarik basis konsumen awal. Seorang wirausaha sering melakukan kontak reguler dengan konsumen dan mampu mengetahui preferensi dan kebutuhannya. C. Ekspansi melalui konsumen yang sama tapi lebih banyak. Prinsip pemasaran tradisional dan pemasaran entrepreneur. Prinsip pemasaran mulai dari segi konsep. Pemasaran tradisional berorientasi konsumen, dorongan pasar, pengembangan produk. Pemasaran dan kewirausahaan entrepreneur berorientasi inovasi, yaitu dorongan ide, taksiran intuitif tentang kebutuhan pasar. Strategi segmentasi top down, targeting dan positioning. Untuk kewirausahaan atau entrepreneur, target bottom up dari konsumen dan kelompok pengaruhnya. Metode baru pemasaran 4P7. Pemasaran kewirausahaan, pemasaran interaktif, pemasaran berita dari mulut ke mulut. Inteligensi pasar. Pemasaran tradisional, penelitian formal dan sistem inteligensi. Pemasaran kewirausahaan, jaringan informal dan pengumpulan informasi. Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dan undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seseorang atau perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan, perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Hipotesis pertama, kreativitas dan inovasi berpengaruh secara simultan terhadap pemasaran kewirausahaan. Kedua, kreativitas dan inovasi berpengaruh secara parsial terhadap pemasaran dan kewirausahaan. Jadi, kreativitas dan inovasi itu sangat berpengaruh untuk strategi pemasaran. Metode penelitian populasi adalah para pemilik usaha industri kecil keramik di Noyo, Malang, yaitu sebanyak 34 jumlah sentra usaha kecil. Metode penelitian, metode sensus, metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, pengumpulan data skala Likert, uji instrumen penelitian, uji validasi dan reliabilitas. Metode analisis data menggunakan regenerasi linear berganda. Hasil dan pembahasan, deskripsi jawaban responden. Variabel kreativitas, deskripsi jawaban responden untuk variabel kreativitas menunjukkan bahwa dalam melakukan proses produksi selalu berusaha untuk membuat produk yang bervariasi dalam ukurannya. Variabel inovasi,
X2, deskripsi jawaban responden mengenai variabel inovasi. Item X2, yaitu mengenai tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa menghasilkan produk berusaha mengikuti teknologi baru yang lebih efisien. Variabel pemasaran kewirausahaan. Item Y 1.1, yaitu mengenai tanggapan respon atas pernyataan mengenai menciptakan produk berorientasi pasar atau konsumen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa menciptakan produk berorientasi pasar atau konsumen. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kreativitas dan inovasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pemasaran kewirausahaan pada usaha kecil keramik di Noyo, Malang. Kreativitas dan inovasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemasaran kewirausahaan pada usaha kecil keramik di Noyo, Malang. 3. Kreativitas berpengaruh dominan terhadap pemasaran kewirausahaan pada usaha kecil keramik di Noyo, Malang. 1. Bagi pemilik usaha kecil keramik di Noyo, Malang, diharapkan para pemilik usaha selalu berusaha untuk mengembangkan daya kreativitas sehingga produk yang dihasilkan benar-benar memiliki daya saing yang tinggi, terutama dengan produk-produk yang sejenis. B. Diharapkan para pemilik usaha selalu berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam menghasilkan produk sehingga mampu memenuhi keinginan dan permintaan pasar atau konsumen. 2. Bagi peneliti lebih lanjut, untuk lebih mengembangkan hasil penelitian dengan menggunakan variabel yang berhubungan dengan pemasaran kewirausahaan, yaitu kinerja usaha. 3. Bagi pemerintah dalam program pengembangan UMKM, khususnya dalam diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan konsep pemasaran kewirausahaan sebagai materi pembinaan dan pengembangan UMKM. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.